سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Di kesempatan yang lalu, di konten video yang lalu yang berjudul Hukum Menikah dengan Wanita Hamil di Luar Nikah, kita bersama-sama telah mendapatkan banyak informasi, kita telah mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dari para ulama terdahulu, dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai ke telinga kita melalui channel ini, channel fikih kehidupan sehari-hari ala ahlis sunnati wal jamaati, yaitu mengenai hal-hal yang sangat penting untuk diketahui dan dikaji, yakni hal-hal yang berkaitan dengan wanita hamil di luar nikah yang kemudian melahirkan, yakni punya anak. Nah, untuk di kesempatan ini yang akan kita bahas dan yang akan kita kaji adalah mengenai wanita hamil yang mana kehamilannya itu hasil daripada perzinahan. Lalu kemudian ternyata ada lelaki yang berkenan menikahinya, yaitu lelaki yang menzinahinya. Jika terjadi peristiwa seperti ini, jika ditemukan fakta kehidupan seperti ini, maka timbullah di situ beberapa ketentuan-ketentuan dari syariat dan juga timbul di situ persoalan-persoalan serta pertanyaan-pertanyaan dari umat dan dari masyarakat. Yang mana sebagian daripada ketetapan syariat, sebagian daripada persoalan-persoalan dan masalah-masalah itu sudah kita kaji dan sudah kita jawab di kesempatan yang lalu. Di video yang lalu yang berjudul Hukum Menikahi Perempuan Hamil di Luar Nikah. Maka bagi panjenengan yang masih belum menontonnya, yang masih belum mengkajinya, agar supaya menyempatkan diri untuk menontonnya, agar supaya lebih nyambung. Karena di video itu sangat berkaitan dan sangat berkorelasi dengan materi yang akan disampaikan di kesempatan ini. Baik, mari kita segera masuk pada pembahasan. Di ketika ada perempuan hamil di luar nikah, yakni hasil daripada perzinahan, kemudian dia melahirkan anaknya yang hasil dari perzinahan itu, ya. Maka jika seperti ini keberadaannya, ini jelas sudah mafhum di tengah-tengah masyarakat, yaitu satu, anak yang dilahirkan itu nanti baik laki-laki atau perempuan tidak bisa dan tidak boleh dibinkan atau dibintikan pada lelaki yang menzinahi ibunya si anak itu, yakni nasabnya tidak bisa dan tidak boleh disambungkan pada lelaki tersebut. Kemudian yang kedua, anak yang dilahirkan itu tidak mendapatkan harta warisan dari laki-laki yang menzinahi ibunya, biarpun dia kaya. Lalu kemudian yang ketiga, jika anaknya laki-laki, maka dia kelak tidak bisa menjadi wali dari adik-adik perempuannya. Kemudian yang keempat, jika anaknya perempuan, maka di ketika mau menikah, dia tidak mempunyai wali nikah. Lelaki yang menzinahi ibunya itu tidak bisa dan tidak boleh menjadi walinya, biarpun dia mengakui bahwa yang menghamili ibu dari anak itu adalah dia. Seperti itu, tetap tidak bisa.
Nah, sekarang bagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh syariat jika perempuan yang hamil di luar nikah itu dinikahi oleh laki yang menghamilinya itu? Apakah keempat perkara yang saya sebutkan tadi di atas tidak berlaku lagi? Artinya anak yang dilahirkan bisa dihubungkan nasabnya pada ayah biologisnya, juga bisa menjadi wali nikahnya, dan seterusnya. Maka jawabannya adalah, mari kita dengarkan dan mari kita perhatikan penjelasan berikut ini. Apabila perempuan yang hamil di luar nikah itu melahirkan anak yang dari perzinahannya itu kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikahnya atau dari waktu pernikahannya, misal menikah pada bulan Januari lalu melahirkan pada bulan April, hanya berjarak sekitar 3 bulan kan? Atau menikah di pertengahan bulan Januari kemudian lahir pada pertengahan bulan Mei, atau pada pertengahan bulan Mei misal, punya jarak 4 bulan. Atau menikah bulan Januari kemudian lahir pada bulan Juni, sekitar berjarak 5 bulan. Pokoknya yang jelas kurang dari 6 bulan. Maka di antara dampak dan pengaruh hukum serta ketentuan-ketentuan syariat yang akan diterima oleh mereka adalah, jika anaknya laki-laki tidak boleh dibinkan atau dihubungkan nasabnya pada lelaki yang menikahinya itu, walaupun dia yang menghamilinya. Dan biarpun secara genetik, secara biologis dia adalah ayahnya. Dan demikian juga jika anaknya perempuan tidak boleh dibintikan pada ayah biologisnya. Jadi harus ngebin dan harus ngebinti pada ibunya. Jadi seperti itu ketetapan di dalam syariat. Jika memaksakan diri tetap mengebinkan atau mengebintikan pada ayahnya, yakni menghubungkan nasab anaknya pada ayah biologisnya, maka hukumnya adalah haram dan berdosa. Kemudian dampak berikutnya adalah, yang ini memang harus diperhatikan betul, karena di tengah-tengah masyarakat umat Islam jarang dibahas dan jarang diperbincangkan, yaitu manakala anak yang dilahirkan itu laki-laki, maka kelak ketika adik-adik perempuannya itu mau menikah, sementara para walinya sudah tidak ada lagi, entah itu sudah meninggal dunia atau masih hidup akan tetapi berhalangan secara syar'i. Maka si anak yang hasil daripada perzinahan tadi tidak boleh menjadi wali nikahnya, yakni menjadi wali nikah daripada saudara-saudara perempuannya. Walaupun kalau dilihat dari segi tartibul wali, secara urutan wali mestinya dia yang menjadi wali. Akan tetapi karena ada mani, karena ada penghalang, yaitu perzinahan tadi, maka jadi tidak boleh. Seperti itu. Lalu kemudian siapa walinya, Ustadz? Wali nikahnya saudara-saudara perempuannya itu adalah wali hakim. Kemudian efek berikutnya dari sebuah perzinahan yang mengakibatkan hamil dan melahirkan adalah, jika anaknya perempuan kemudian tumbuh berkembang menjadi dewasa dan akhirnya dia mau bersuami, dia mau menikah, maka ayah biologisnya itu tidak boleh bertindak sebagai wali nikahnya. Dan apabila itu dilanggar, yakni memaksakan diri menjadi walinya, maka nikahnya tidak sah dan akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru lagi. Akan terjadi perzinahan turun-temurun. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seperti itu ya. Lalu siapa walinya, Ustadz? Walinya adalah wali hakim, yaitu petugas dari KUA
yang sering kita sebut dengan bapak penghulu. Mereka itulah yang ditunjuk dan diberi mandat oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan itu semua. Karena ada riwayat as-sultanu waliyuman la waliyah lahu. Ini kalau diterjemahkan ke dalam praktek di negara kita Indonesia adalah petugas KUA atau bapak penghulu itu adalah wali nikahnya orang yang tidak punya wali. Wali nikahnya para perempuan yang tidak punya wali. Hadirin wal hadirin online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika jarak waktu antara pernikahan dan melahirkan itu lebih dari 6 bulan, misal perempuan yang hamil itu dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya pada bulan Januari, lalu lahir pada bulan September atau pada bulan Oktober, maka bolehlah dia kelak menjadi wali nikah dari anak perempuan hasil zinanya itu. Oleh karenanya, himbauan kepada kedua orang tuanya jikalau masih hidup, jikalau masih ada, dan juga kepada yang bersangkutan yaitu pelaku zinanya, jika sudah diketahui dengan positif, diketahui tentang kehamilannya itu, maka segeralah dinikahkan, segera menikah untuk mengejar durasi antara pernikahan dan melahirkan, agar supaya ayahnya aman dari ketidakbolehan menjadi wali. Akan tetapi untuk lebih hati-hatinya tetap harus menggunakan wali hakim. Karena hal ini masih diperselisihkan oleh para ulama, masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian di antara mereka berpendapat bahwa jarak waktu antara pernikahan dan melahirkan itu tidak berpengaruh, tidak ngefek pada hukum dan ketentuan. Mau kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan tetap harus menggunakan wali hakim. Kalau seperti itu keberadaannya betul-betul ribet dan ngeri. Ngeri sedap kalau berbicara tentang efek atau dampak daripada perzinahan. Ini masih di dunia, belum nanti di akhirat, belum nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita semua pada kesempatan ini memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua dan anak cucu kita semua terhindar dari perbuatan zina yang begitu keji dan hina serta menjijikkan. Dan bagi Anda, mohon maaf bagi panjenengan yang sudah terlanjur melakukannya, bertaubatlah dengan segera sebelum ajal datang kepada Anda. Bertaubatlah dengan taubatan nasuha, bertaubatlah dengan penuh penyesalan, bertaubatlah dengan penuh rasa tidak akan mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi penyayang kepada hamba-hambanya yang betul-betul mau bertaubat. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.